Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azakumullah, ustaz dan ustazah hebat, keluarga besar Yayasan Wakaf Islam Nur Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat waktu luang, yang mana dengan seluruh nikmat tersebut tentunya kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat zuhur berjamaah dan dilanjut dengan kultum. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung sajikan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini kelak di yaumil qiyamah berhasil dan sukses mendapatkan yang namanya syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azakumullah. Suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ummul mukminin, pernah bercerita bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya, melaksanakan ibadah salat qiyamul lail hingga kaki beliau bengkak. Kemudian karena iba, karena tidak tega selepas Rasul menyelesaikan qiyamul lailnya, Ibunda Aisyah bertanya kepada suaminya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Atau dalam riwayat lain, "Lima fa'alta hadza?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Ya, qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya lagi, "Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa engkau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, ya, afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku, wahai Aisyah, menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ikhwatal iman, azakumullah. Jawaban ini mengajarkan kepada kita bahwa qiyamul lail bukan semata-mata dilakukan karena takut dosa, akan tetapi sebagai wujud syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Dalam hal ini adalah Rasulullah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang banyak yang sudah Rabb berikan kepada Rasul, ya, yaitu nikmat yang paling utama adalah nikmat kenabian. Maka Rasul melaksanakan qiyamul lail bukan karena takut dosa, karena dosanya sudah diampuni, akan tapi karena bentuk syukur daripada Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azakumullah, tentu kita menyadari, ya, kondisi kita saat ini tidak akan pernah bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana mungkin aktivitas kita padat, ya, fisik kita terbatas, ya, yang mana ada yang harus berangkat kerja pagi-pagi, ada juga yang harus mengurus rumah tangga,
Kemudian ada juga yang tetap melayani masyarakat, dan ada pula yang harus menjaga kesehatan di tengah-tengah ibadah puasa. Karena itu ikhwati fillah azakumullah, memahami qiyamul lail secara realistis sangatlah penting. Ya. Qiyamul lail bukan berarti harus panjang hingga berjam-jam, hingga kaki bengkak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi. Akan tapi qiyamul lail adalah tentang kesungguhan hati dan kehadiran hati dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil yang telah sama-sama kita hafal bersama. Pada ayat yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di waktu malam meskipun sedikit. Ikhwati fillah azakumullah, kata sedikit di ayat ini menunjukkan bahwa yang dituntut dari qiyamul lail bukanlah qiyamul lail yang memberatkan diri. Ya, tidak harus panjang, tidak harus membaca surat-surat yang membuat membuat pegal ya kaki kita. Akan tetapi ayat ini memfokuskan bahwa yang menjadi makna dari kata sedikit di sini adalah adanya komitmen untuk menyediakan waktu khusus antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali atau bahkan ya terkadang ya, yang paling berat bukanlah berdirinya. Akan tetapi yang paling berat adalah melawan rasa malas ya. Ketika alarm berbunyi, badan terasa lelah, ya. Bantal dan kasur seakan-akan terasa lebih menggoda daripada ibadah qiyamul lail. Kemudian pikiran kita mengatakan bahwa tidur kita belum puas nih, belum tuntas. Ya. Maka disitulah ya ikhwati fillah azakumullah letak daripada ujian keikhlasan dan kejujuran seorang muslim. Padahal di sepertiga malam terakhir, ikhwati fillah azakumullah, Allah membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Hal ini dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Al-Bukhari dan Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, bahwa dalam hadis itu disebutkan Allah menyerukan kepada hamba-hambanya yang beriman yang sedang tertidur pulas ya. Beliau Azza wa Jalla berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah di antara hamba-hambaku saat ini ada yang meminta kepadaku ya. Jika ada maka akan aku beri. Kemudian wahal min mustaghfirin wahal min mughfirin fa'aghfirulah, apakah di antara hamba-hambaku saat ini ada yang beristighfar kepadaku? Jika ada maka akan aku ampuni. Ini merupakan tawaran yang Allah tawarkan kepada kita hamba-hambanya yang beriman, yang Allah berikan nikmat iman, bahwa waktu malam merupakan waktu yang paling intim antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Berapa banyak ya persoalan hidup kita yang kita pikul sendiri, padahal Allah membukakan kesempatan untuk kita ya, untuk kita agar menyerahkan semuanya dalam sujud di malam-malam itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Akan tetapi Ramadan juga termasuk di dalamnya persoalan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyamul lail merupakan salah satu sarana, merupakan salah satu jalan yang paling efektif untuk itu. Mungkin kita belum mampu berdiri lama seperti Rasulullah SAW tadi. Mungkin juga bacaan kita belum bisa panjang karena keterbatasan hafalan kita. Mungkin juga waktu
yang kita punya di malam hari lebih sering habis untuk tidur, ya. Bahkan karena kecapean, ya, sering bablas hingga azan subuh berkumandang. Namun ikhwati fillah azakumullah, 2 rakaat yang kita lakukan, ya, dengan tenang dan penuh penghayatan, kemudian disertai doa yang tulus, itu jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada qiyam atau ibadah panjang tanpa kekhusyuan. Ikhwati fillah azakumullah, maka mari kita mulai dengan langkah yang terukur, tidak harus dengan lompatan yang jauh, akan tetapi cukup dengan langkah-langkah kecil namun terukur. Seperti bangun 15 menit atau 20 menit sebelum sahur misalnya. Kemudian kita laksanakan 2 atau 4 rakaat tahajud, qiyamul lail. Kemudian baca ayat yang kita hafal dengan tartil. Setelah itu panjatkan doa dengan bahasa yang paling jujur dari hati kita. Sampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, mintalah kekuatan kepada Allah untuk kita menjaga keluarga kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kemudian mintalah keberkahan dalam hal rezeki, seperti yang kita lantunkan setiap setelah sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ya, seperti itu. Kemudian mintalah agar Allah berikan keteguhan pada iman kita. Contoh doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan juga mintalah agar semoga Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang dapat mengubah diri kita, tentunya agar menjadi lebih baik lagi daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Ikhwati fillah azakumullah, ustaz dan ustazah, guru-guru hebat Yayasan Wakaf Islam Nur Hikmah. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini akan menjadi Ramadan kita yang terakhir atau tidak. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan masih dapat kita jumpai atau tidak. Oleh karena itu, jangan biarkan sisa-sisa hari-hari yang ada di Ramadan ini berlalu tanpa peningkatan kualitas ibadah kita, ya, khususnya dalam hal qiyamul lail. Kalau kita saksikan di awal Ramadan, hampir semua masjid full. Ya. Sekarang udah hari ke-14. Ya. Kalau kita tarawih di masjid, itu kita akan melihat adanya kemajuan, ya, di setiap masjid. Dari sisi apa? Dari sisi soft. Ya. Yang awalnya di beberapa masjid ada yang full, bahkan sampai ke jalan raya atau sampai ke lapangan, ke halaman. Sekarang cuma ada 5 soft sampai 6 soft aja. Itu pun biasanya menjelang akhir semakin maju softnya. Nah, itu merupakan fenomena bukti bahwa semangat kita kaum mukminin dalam menyambut atau dalam melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini menurun. Ya. Jadi bahagianya di awal-awal aja. Ya. Marhaban ya Ramadan. Ya. Kemudian ada tarhib Ramadan. Begitu sudah sampai pertengahan, sudah mulai hilang. Ya. Ada yang sibuk bukber, setiap hari ada bukber sama teman-teman TK, teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya ada acara bukber. Ya. Sebulan full, Masya Allah ya. Nah, itu terlihat bahwa semangat kita kaum mukminin menurun, dan ini jangan sampai terjadi kepada kita. Ikhwati fillah azakumullah. Itu yang harus kita jaga agar supaya Ramadan ini berbekas. Ya, Ramadan ini betul-betul berhasil menjadi madrasah ruhani bagi kita. Karena seorang mukmin adalah mereka yang
terus ingin menjadi lebih baik dari hari yang telah lalu, maka kita maksimalkan kesempatan yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang ini. Kemudian ikhwati fillah azakumullah, terakhir ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita seakan-akan kekuatan di siang hari, ya, kekuatan di siang hari ditentukan oleh seberapa kuat kita bangun malam di malam hari. Karena waktu itu surat Al-Muzammil turun ketika Rasul belum dibebankan amanah-amanah dakwah yang lain. Jadi sebelum Rasul dikasih amanah dakwah yang lain, amanah untuk melaksanakan qiyamul lail turun lebih dahulu. Hal itu menandakan bahwa ibadah malam merupakan bekal tenaga, ya, yang akan Rasulullah SAW bawa di siang hari dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Hal itu menjadikan kita sebagai umatnya sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin harus mengikutinya, karena Rasul SAW diutus untuk kita ikuti, ya, untuk kita tauladani. Oleh karena itu, jangan biarkan ya sisa-sisa kita di bulan Ramadan ini berlalu tanpa peningkatan ibadah, khususnya qiyamul lail. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ibadah malam adalah wujud syukur seorang hamba. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, mari kita hidupkan bersama malam-malam Ramadan dengan salat, doa dan istighfar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah mereka tidur sedikit di waktu malam, dan di waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk menjaga qiyamul lail dan menerima seluruh amal ibadah kita terutama di bulan puasa ini, sudah 13 hari yang lalu, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mungkin demikian, jika ada yang kurang itu datangnya dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.